Oke, baik. Kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai review jurnal dan analisis modifikasi perilaku. Untuk jurnal yang pertama, mengenai pengendalian diri dengan adiksi media sosial pada siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang. Nama jurnal, Journal of Health and Behavioral, volume 2, halaman 290 sampai 304, nomor 4, penulis Dorothea Lydia Primabeo, M. Dina Charlotta Lerik, R. Pacificus CH Wijaya. Penerbit Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Tahun 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hubungan pengendalian diri dengan adiksi media sosial pada siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang. Subjek penelitian ini melibatkan 117 siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang, di mana ada 42 laki-laki dan 75 perempuan yang berusia 15 sampai 18 tahun yang merupakan siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang tahun pelajaran 2019-2020 sedang atau pernah menggunakan media sosial di setahun terakhir dan menggunakan ponsel cerdas. Metode penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam pendekatan kuantitatif adalah pendekatan korelasional. Jenis analisis korelasi yang digunakan adalah analisis korelasi Spearman. Nah, definisi operasional dari jurnal ini, yaitu yang pertama ada kecanduan media sosial, dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kecanduan internet, di mana individu menunjukkan dorongan untuk menggunakan media sosial secara berlebihan. Nah, ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol dirinya sendiri untuk terkoneksi dengan internet dan melakukan aktivitas bersamanya menjadi penyebab lahirnya bentuk kecanduan internet ini. Pengendalian diri secara luas dianggap sebagai kapasitas mengubah dan beradaptasi untuk menghasilkan kesesuaian yang lebih baik dan lebih optimal antara diri dan dunia. Masa SMA yang memiliki rentang usia 15-18 tahun bisa dikatakan merupakan masa peralihan seseorang dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau lebih sering kita kenal dengan istilah masa remaja. Nah, hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik korelasi Spearman ini diperoleh koefisien korelasi sebesar min 0,387 dengan tingkat signifikan 0,000, di mana P lebih besar dari 0,05. Artinya, ada hubungan negatif yang signifikan antara pengendalian diri dengan adiksi media sosial di SMA Negeri 3 Kota Kupang. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa semakin tinggi kecanduan media sosial, maka semakin rendah pengendalian diri di SMA Negeri 3 Kota Kupang dan sebaliknya. Kelebihan dari jurnal ini yaitu penelitian ini juga memasukkan penelitian terlebih dahulu. Nah, kelemahan dari jurnal ini pada kata kunci terdapat siswa SMA, akan tetapi pada penjelasannya tidak menjelaskan siswa SMA tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai analisis. Analisis di sini kami mendapatkan ada 3 yang terkait dengan penelitian, yaitu hubungan negatif yang signifikan antara pengendalian diri dengan adiksi media sosial di SMA Negeri 3 Kota Kupang, sehingga ada beberapa pendekatan yang terkait dengan modifikasi perilaku yang dapat digunakan. Yang pertama adalah pengendalian diri. Pengendalian diri itu sendiri merupakan modifikasi perilaku atau pendekatan yang diperlukan pada kasus ini, di mana dengan pengendalian diri pada setiap individu yang mengalami kecanduan media sosial diperlukan untuk mengurangi perilaku adiksi media sosial dengan memiliki pengendalian diri individu yang dapat merencanakan kehidupannya. Seringkali orang yang gagal membuat rencana lebih cenderung menjadi kecanduan, sehingga selanjutnya individu yang memiliki pengendalian diri yang baik akan mampu menahan dorongan hati atau paksaan sehingga dapat menahan diri untuk tidak menggunakan media sosial secara berlebihan. Yang kedua adalah teknik memberikan atau
punishment. Dapat juga dengan diberikannya teknik ini, hukuman yang dimaksud apabila siswa tersebut masih kecanduan terhadap media sosial. Apalagi saat berlangsung pelajaran di kelas, teknik diberikan kepada siswa agar siswa merasa dan kembali ketika akan melakukan hal tersebut karena mengetahui bahwa dirinya akan menerima resiko atau hukuman. Yang ketiga, terkait dengan positive reinforcement. Di situ merupakan pendekatan lain yang bisa dilakukan. Karena pendekatan ini memasangkan stimulus positif dengan perilaku. Teknik ini berbalik dengan teknik punishment, yang dimana kalau teknik punishment memberikan hukuman, sedangkan positive reinforcement ini memberikan stimulus positif. Sebagai contohnya, ketika guru mengetahui bahwa ada siswa yang mengalami kecanduan media sosial di kelas saat sedang berlangsung pelajaran, guru tersebut dengan bijak mengatakan kepada siswa, jika selama pelajaran berlangsung, siswa tersebut mampu berfokus pada pelajaran di kelas, maka akan diberikan reward tertentu. Sehingga, dari hasil penelitian melalui metode wawancara ini, didapatkan siswa SMA Negeri 3 Kota Kupang, 7 siswa, perempuan dan 3 laki-laki dari 10 siswa yang dilakukan wawancara, beberapa perilaku yang diamati untuk bisa dilakukan pendekatan modifikasi perilaku, antara lain, sering mengakses media sosial ketika guru menjelaskan pelajaran di kelas, padahal tidak ada guru atau saat sedang belajar, sehingga dapat dilakukannya teknik positive reinforcement. Adapun ketika waktu istirahat, siswa lebih difokuskan pada media sosial daripada interaksi sosial dengan teman, sehingga dapat dilakukan pendekatan pengendalian diri. Dalam hal ini, dilihat ketika siswa sering mengunggah postingan berupa foto atau video di media sosial yang bisa mencapai 3 jam atau lebih. Sehingga berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna media sosial yang berlebihan akan berdampak negatif seperti mempengaruhi aktivitas sehari-hari maupun lingkungan sekitarnya. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Baik, di sini saya akan melanjutkan pada jurnal yang kedua, yaitu mengenai pengaruh adiksi game online terhadap penyesuaian diri remaja di Sikumana, Kota Kupang. Nah, nama jurnal ini adalah Jurnal Ilmu Kesehatan dan Perilaku, volume 2, halaman 305-319, nomor 4, penulis Mariana Mediatrix Mone, Imelda F.E. Manurung, dan MKP Abdi Keraf. Penerbit Departemen Psikologi Universitas Nusa Cendana. Tahun 2020. Tujuan penelitian ini untuk melihat pengaruh adiksi game online terhadap efikasi diri pada remaja di Desa Sikumana, Kota Kupang. Subjek penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah remaja di Desa Sikumana, Kota Kupang, tahun ajaran 2019-2020 yang berusia 17-21 tahun. Jumlah partisipan yang mengikuti penelitian ini sebanyak 100 remaja yang diambil menggunakan rumus Lovin dengan standar error 10%. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Definisi operasionalnya, adiksi game online adalah hilangnya kendali atas penggunaan game yang terkoneksi internet secara berlebihan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Penyesuaian adalah apa yang melibatkan respon mental dan perilaku dalam upaya memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah, mendefinisikan dan konflik dengan sukses, serta menghasilkan hubungan yang harmonis antara kebutuhannya dan lingkungan normal di mana ia tinggal. Remaja sendiri merupakan masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Remaja yang mengalami kesulitan pada dirinya sendiri akan menjadi remaja yang tidak dapat berkembang secara optimal
baik dari segi pengetahuan maupun dari segi kepribadiannya. Artinya, remaja akan mengalami kegagalan dalam kehidupan sosialnya, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel adiksi game online terhadap penyesuaian diri diperoleh nilai signifikan sama dengan 0,044 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai T tabel 2,045 lebih besar dari 1,984 sehingga dapat disimpulkan HA diterima, yang berarti terdapat pengaruh negatif yang signifikan antara adiksi game online terhadap penyesuaian diri remaja di daerah Sikumana, Kota Kupang. Kelebihan jurnal ini yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan dan latar belakang dari permasalahan mengenai adiksi game online, kemampuan adaptasi remaja di Sikumana, Kota Kupang. Kelemahan dari jurnal ini tidak kami temukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi dari hasil penelitian tersebut, akibatnya terlalu tergantung pada game online, remaja di Sikumana mengalami penurunan terhadap penyesuaian diri. Sehingga analisis pendekatan modifikasi perilaku yang kami gunakan adalah operant conditioning dengan teknik reinforcement negatif dan punishment. Reinforcement negatif sendiri merupakan perilaku yang menghilangkan sesuatu yang negatif, yang mendorong peningkatan kemungkinan bahwa respon yang telah muncul akan diulang di masa depan. Sedangkan punishment atau hukuman adalah sebuah konsekuensi negatif dari sebuah perilaku yang mana menekan sebuah pengurangan frekuensi dan perilaku yang dihasilkan. Jadi seperti membatasi penggunaan handphone pada waktu-waktu tertentu, yang berarti otomatis remaja mulai ada penurunan dalam bermain game online. Dan batasan itu dilakukan setiap harinya. Dan apabila batasan yang diberikan dilanggar oleh remaja, maka hukuman yang ia terima adalah handphone disita dalam jangka waktu yang cukup lama, dan dengan sendirinya remaja lama-kelamaan akan mencari sesuatu hal yang baru yang bisa membuat dia merasa senang, menggantikan permainan game online tersebut, entah itu mencari teman bermain dengan teman sebaya, ataupun menghabiskan waktu dengan keluarga. Jadi pada akhirnya, remaja perlu lebih memahami dan menyadari seberapa besar dampak game online jika digunakan secara berlebihan. Sekian dari penjelasan jurnal kedua, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jurnal yang ketiga yaitu perilaku kecanduan game online ditinjau dari kesepian dan kebutuhan berafiliasi pada remaja. Nama jurnal di sini adalah Journal of Health of Behavioral, volume 2, halaman 202 sampai 212 dengan nomor jurnal 2. Nama penulis di sini adalah Maria Agustina Lebo, M. Dina Carlota Lerik, R. Pacificus, C.H. Wijaya, Serli Kaalitik. Penerbit Jurusan Psikologi Universitas Nusa Cendana, tahun terbit 2020. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kesepian dan kebutuhan berafiliasi dengan perilaku kecanduan game online pada remaja. Subjek penelitian di sini sebanyak 465 subjek, yang di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan. Sampel dalam penelitian ini berusia 13 sampai 22 tahun yang sedang bermain di Indonesia. Metode penelitiannya di sini yaitu metode korelasional. Definisi operasionalnya adalah game online itu merupakan game yang diakses secara online oleh banyak pemain dengan menggunakan jaringan internet. Ada 7 kriteria kecanduan game online ini, yaitu merupakan pengukuran untuk mengetahui kecanduan atau tidaknya seseorang dalam bermain game online. Pemain yang mendapatkan 4 dari 7 kriteria merupakan indikasi pemain yang mengalami kecanduan game online. Berikutnya adalah hasil penelitian di sini, yaitu hasil uji regresi logistik itu diperoleh nilai
sebesar 7,98 yang artinya bahwa subjek yang tidak kesepian itu berpeluang 7,98 kali mengalami kecanduan game online dibandingkan dengan subjek yang kesepian. Artinya adalah orang yang kecanduan game online dikarenakan tidak ingin mengalami kesepian. Hasil perhitungan terhadap variabel kebutuhan berafiliasi dengan perilaku kecanduan game online dengan menggunakan uji regresi logistik itu didapatkan nilai sebesar 12,156 yang artinya bahwa seseorang yang memiliki kebutuhan berafiliasi yang tinggi itu berpeluang sebanyak 12,156 kali mengalami kecanduan game online dibandingkan dengan subjek yang memiliki kebutuhan berafiliasi yang rendah. Kemudian kelebihan dari jurnal ini yaitu pengetikan dan bahasa yang digunakan dalam jurnal ini sangat sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Kelemahannya adalah di dalam jurnal ini tidak dijelaskan pengertian dari kesepian dan kebutuhan berafiliasi. Berikutnya adalah analisis. Jadi analisis di sini kami menggunakan analisis punishment. Kenapa kami menggunakan punishment? Karena punishment sendiri itu merupakan hukuman. Jadi hukuman di sini diberikan ketika sebuah tingkah laku yang tidak diharapkan ditampilkan oleh orang yang bersangkutan atau dari remaja itu tidak memberikan respon atau tidak menampilkan sebuah tingkah laku. Dalam hal ini, orang tua itu sangat berperan penting. Contohnya yaitu ketika anak sedang bermain game, orang tua harus melarang anak tersebut atau memberikan hukuman. Contohnya dengan memberikan tugas yang lebih banyak atau memberikan kesibukan-kesibukan seperti tugas rumah, agar anak tersebut memiliki kesibukan dan bisa mengurangi waktu dalam bermain game. Sekian. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga video kami bermanfaat dan berguna buat teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih.